Kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kompeten tercermin dari perilaku meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kompeten juga tercermin dari perilaku membantu orang lain belajar serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kompeten bukan tentang siapa yang paling pintar hari ini, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar esok hari. Saat kita meningkatkan kapasitas diri, kita tidak hanya memperkuat diri sendiri, tetapi sedang menyiapkan diri untuk memberi manfaat bagi orang lain. Kompetensi yang sejati bukan hanya tentang kemampuan, tetapi seberapa besar dampak yang bisa kita ciptakan. Pendidikan mungkin berhenti di ruang kelas, tetapi pembelajaran sejati tidak pernah memiliki garis akhir. Marilah berperilaku kompeten, yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Terima kasih. Kompetensi merupakan salah satu nilai dasar ASN yang didefinisikan sebagai terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Hal ini menegaskan bahwa ASN dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi tantangan yang senantiasa berubah. Kompetensi tidak hanya sebatas keterampilan teknis, tetapi juga mencakup learning agility atau kelincahan dalam belajar yang memungkinkan aparatur untuk cepat menyesuaikan diri terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan publik. 1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Meningkatkan kapasitas diri merupakan sebuah kewajiban bagi ASN agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses belajar berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tuntutan zaman. Tanpa peningkatan kapasitas, birokrasi akan tertinggal dari perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pengembangan kompetensi diri harus dilakukan secara terstruktur melalui pendidikan formal, pelatihan, maupun pembelajaran mandiri. ASN yang berorientasi pada pengembangan kapasitas diri akan lebih siap menghadapi tantangan global, meningkatkan kualitas kinerja, serta memperkuat citra birokrasi yang profesional dan adaptif. 2. Bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan. Diskusi dan pertukaran pikiran dalam organisasi menjadi sarana penting untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan. Melalui dialog yang terbuka, terjadi transfer pengetahuan yang dapat memperkaya perspektif serta memperkuat kerjasama tim. Diskusi lintas level juga memperkuat hubungan kerja yang sehat. ASN tidak lagi bekerja secara individualistik, melainkan sebagai bagian dari sistem yang saling mendukung. 3. Belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias. Pembelajaran mandiri memungkinkan ASN mengembangkan kapasitas sesuai minat dan kebutuhan spesifik pekerjaannya. Dengan demikian, proses belajar tidak hanya bergantung pada program formal, tetapi juga pada inisiatif individu. Antusiasme dalam belajar mencerminkan motivasi intrinsik yang tinggi untuk terus berkembang. Pembelajaran kolaboratif dapat memperkaya pengalaman melalui interaksi dengan orang lain. Sikap antusias dalam pembelajaran kolaboratif akan menciptakan suasana kerja yang lebih dinamis dan inovatif. 4. Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Kesempatan menyampaikan pendapat adalah wujud penghargaan terhadap keberagaman pemikiran. Dengan mendengarkan berbagai perspektif, organisasi dapat menemukan solusi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran. Sikap ini juga mencerminkan budaya demokratis dalam birokrasi. ASN yang diberi ruang berekspresi akan merasa lebih dihargai, sehingga keterlibatan dan motivasi mereka meningkat. Hal ini secara langsung berdampak pada kualitas kinerja birokrasi. 5. Menyusun rencana kerja dengan spesifik. Rencana kerja yang spesifik menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Spesifikasi ini mencakup tujuan, indikator, target, dan alokasi sumber daya yang rinci. Penyusunan rencana kerja yang detail membantu mencegah pemborosan
serta memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan secara optimal. 6. Mengevaluasi peningkatan kinerja diri. Evaluasi diri merupakan proses reflektif untuk menilai pencapaian dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, ASN dapat memahami kelemahan sekaligus memperkuat potensi yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan prinsip continuous improvement dalam manajemen mutu. ASN yang mampu mengevaluasi dirinya akan lebih siap menerima masukan dan kritik dari pihak lain. 7. Membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan. Berbagi pengetahuan merupakan salah satu bentuk pembelajaran organisasi yang efektif. Pengetahuan individu tidak hanya berhenti pada pemiliknya, tetapi juga harus ditransfer agar bermanfaat lebih luas. Hal ini mempercepat pengembangan kompetensi kolektif dalam organisasi. 8. Menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Kemampuan menyelesaikan masalah menjadi indikator utama kompetensi seorang ASN. Penyelesaian yang komprehensif berarti melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, bukan sekadar menyelesaikan gejala. Pendekatan ini menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan. 9. Menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku. Ketaatan pada peraturan manajemen ASN menjadi ukuran integritas dan profesionalisme aparatur. Dengan menjalankan peraturan manajemen ASN, menunjukkan komitmen ASN terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. 10. Melaksanakan rencana kerja sesuai target yang ditetapkan. Pelaksanaan rencana sesuai target menunjukkan kedisiplinan dan konsistensi ASN dalam menjalankan tugas. Target yang dicapai menjadi bukti nyata bahwa perencanaan bukan hanya dokumen administratif, tetapi diimplementasikan dalam kerja nyata. Keberhasilan mencapai target juga memperlihatkan efektivitas birokrasi